muka aku masih buluk banget. Balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku mau nanya-nanya nih sama Miss Kara. Hai Miss Kara. Hai semuanya. Hai subscribernya Mbak Indah dan semua para penonton yang ada di sana yang melihat kami, baik yang nggak subscribe maupun udah subscribe. Terima kasih udah nonton. Iya, Miss Kara mau sekalian siaran ya ntar ya. Iya, ini lagi preparation. Aku mau nanya-nanya nih, Miss Kara. Emang Miss Kara ada nggak sih pengalaman mistis gitu dalam hidup? Pengalaman mistis banyak Mbak. Secara hidup gue udah mistis. Ini enak juga bisa sambil ngaca nih. Kenapa sih setiap ditanya hidupnya udah mistis gitu? Emang semistis apa sih hidupnya? Semistis ya, gitulah. Saking banyaknya hal-hal yang tidak manusiawi menurut gue, jadi gue sebut dengan mistis. Gitulah yang disebut dengan mistis. Ya udah, kalau mistis sesungguhnya gimana? Ada nggak? Mistis sesungguhnya banyak nih Mbak, sumpah. Yang baru-baru ini ada atau ini cerita lama? Yang baru-baru ini sih nggak ada ya? Belum ada sih, ini udah agak-agak lama sih, sekitar 10 tahun yang lalu mungkin ya. Berarti di mana? Jadi nggak tahu, mungkin karena seiring bertambahnya umur udah makin banyak dosa yang numpuk, jadi kayak hal seperti itu udah nggak bisa dilihat. Dulu waktu gue kecil sering bisa dibilang kayak anak indie home. Indie home. Wifi dong. Ada sponsor ya, iklan nih. Terus iya, jadi lo waktu kecil aku tuh kayak gitu, jadi bisa ngelihat, bisa bener-bener kayak nyata gitu. Cuma semakin umur, semakin gede, semakin tua kayak itu hilang gitu. Jadi cuman bisa ngerasain. Terus, nah yang sekarang yang mau diceritain itu yang gimana? Yang paling deket sih paling yang 10 tahun yang lalu itu ya. Jadi kayak waktu itu aku pertama kali 10 tahun 11 tahun yang lalu ya. Jadi pertama-tama tinggal di Jakarta. Aku tuh tinggal di wilayah Citos gitu kan, di wilayah Cilandak. Ya jadi disebutin nama tempatnya. Ya udahlah nggak apa-apa. Aku tinggal di sana, terus ada suatu apartemennya agak-agak tuirda gitu kan, udah agak tuirda. Terus ya udah gue tinggal situ sendiri dengan 2 kamar. Nah, jadi gue tuh menempati kamar yang utama, which is kamar utamanya tuh ada di dalam, bukan yang ngadap balkon, bukan yang dekat balkon, tapi yang di dalam dekat dapur. Nah, jadi suatu hari itu kan aku tinggal sendiri. Malam pertama itu oke. Malam kedua itu aku pulang kerja kan, capek banget. Terus beli aku KFC. Makan tuh KFC malam-malam, aku beli 2 bungkus. Terus sebelum tidur tuh kan, terus tidur. Nah, itunya apa namanya? tempat KFC kan ada box gitu kan. Boxnya tuh aku biarin aja kayak gitu tuh, gitu kan. Berantakan, aku biarin aja berantakan. Maksudku ya udahlah biarin aja deh. Orang aku tinggal sendiri ini, lagian aku capek juga, mau tidur, mau mandi, langsung tidur. Terus besok paginya aku nyari box itu, kok nggak ada gitu, hilang. Terus aku bilang, karena aku buru-buru ke kantor, aku bilang ya udahlah, mungkin aku ini kali lupa taruh di mana gitu atau gimana. Udah tuh aku nggak peduli kan, karena aku memang orangnya cuek. Udah pergi aja berangkat kantor. Sorenya aku pulang tuh kan, terus aku bersih. Oh iya lupa, maaf ya Allah ya Robbi, lupa. Terus sorenya aku bersih. Udah tuh sambil nyapu. Pas aku nyapu, aku masukin ini mau naruh apa sekop itu apa? Kan kita nyekop gitu kan kalau nyapu. Nah, loh, kok ini ada di sini ininya? Ini boxnya gitu kan. Terus udah tuh boxnya. Nah, karena yang satunya masih utuh, masih ada ayamnya dikit, kayak belum aku habisin sama nasinya. Itu ada di kulkas. Satunya di kulkas, satunya di tempat sampah. Terus gue bilang, perasaan semalam gue nggak ada yang gue masukin, gue rapiin deh, gue biarin aja kayak gitu. Karena maksudku besok pagi gue pengen makan. Tapi karena nggak tahu hilang entah kemarin aku buru-buru, ya sudahlah. Aku nggak cari-cari lagi. Pas pulang itu, loh, ini di sini satu. Terus bilang, apa jangan gue halu semalam. Ya aku masih kayak nyalain diriku sendiri kan. Mungkin gue halu kali semalam. Capek gue sendiri yang masukin. Udah deh tuh, gue cuekin. Udah tidur lah gue. Tiba-tiba kayak ada orang cuci piring di luar. Cuci piring bunyi cek air keran. Terus bilang, ini kok tetangga berisik banget sih. Kan ini kok tetangga berisik banget sih cuci piringnya. Aku pikir tetangga dong. Terus udah, terus aku tiap aku buka pintu gini kan bunyi tuh cerak gitu kan. Berhenti.
Mana sih terus habis itu udah tuh 3 kali tuh kayak gitu terus bilang, "Woi, berisik." Berhenti deh tuh. Berhenti akhirnya bisa tidur tuh kan. Jam itu udah sekitar jam 12-an malam gitu kan. Nah, besok paginya udah tuh berangkat kerja. Nah, pas hari libur aku tuh baca-baca buku di kamar depan. Karena kamar depan tuh kan ada terang, ada ininya kan, ada jendelanya gitu kan. Terus ya udah aku di situ, jendelanya terang dari luar, udah baca-baca situ sambil aku maksudnya biar aku tempatin aja kan. Masa kosong-kosong aja tuh situ aku baca-baca buku, aku biarin aja berserakan. Nah, karena kebetulan teman aku langsung ngajakin jalan, aku kayak nggak rapiin gitu, langsung pergi aja tuh. Pergi. Udah aku tinggalin. Pas pulang rapi. Ya Allah. Ini pembantunya? Pembantu. Oh, pembantu. Ada jangan-jangan ini apa namanya? Jangan-jangan ini hantunya ini curiga pembantaian dulu gitu kan. Iya, dia juga berantakan. Berantakan sih, jadi beresin. Dia juga kerapihan. Antara gue berantakin aja tuh kayak gitu. Ya udah deh tuh, akhirnya gue kayak ngerasa berjalan begitu lagi. Berjalan begitu aja tuh. Apa gue mulu yang lupa apa halu gitu ya mikirnya. Nah sampai puncaknya mikir itu sesuatu gimana? Mikirnya tuh kayak ini nggak mungkin gue halu deh. Karena perasaan itu sering gitu kan. Yang paling parah itu yang bersih-bersihin itu. Siapa yang bersihin coba? Terus aku nanya dong sama temen aku itu. Kan aku tak dapat info apartemen itu dari temanku. Ini tuh ada yang memang termasuk including buat service bersih-bersih atau pembantu? Nggak ada lah Kar gitu. Emang kamu hire pembantu? Nggak ada sih, aku bersih-bersih sendiri gitu kan. Masa tempat tidur di depan itu berantakan terus rapi? Lu kali yang rapiin. Bilang enggak, serius orang jelas-jelas kan lu nggak jemput gua malam-malam. Ayo buruan gue di bawah. Akhirnya gua langsung tinggal gitu aja kan. Tinggal aja kayak gitu sampai itu udah sore kan. Terus kalau langsung turun bawah, pulangnya malam-malam kan, malam-malam pulang tuh. Rencana aku kayak ya udahlah pengen cek kamar gitu kan, sekalian ngambil barang-barangku di situ kan, buku-bukuku taruh berserakan. Pas lo lihat rapi apa yang lo lakuin? Rapi, bilang lah rapi banget, siapa yang rapi? Awalnya gue mikir jadi dengan pembantu ya masuk, maksudnya including service gitu kan, karena kan apartemennya lumayan juga gitu. Mungkin deh, masa including service gue nggak pernah, gue nggak dikasih tahu deh sama yang orang tenannya gitu kan. Gitu aja. Terus udah deh tuh, gue diamin aja tuh, malamnya gue berenung tuh, ini kenapa ya gitu kan, gue belum mikir karena itu horor-horor gitu, belum mikir kan. Malam-malamnya udah ketiduran, selalu persis jam 12 malam tiba-tiba TV di luar nyala. Ini beneran istilahnya bukan suara mesin air apa gimana, ini TV sendiri nyala. Gue bilang, nah itulah pikirnya ya. Terus gue bilang, kok gue dengar suara sinetron gitu kan, suara sinetron kan debat beneran gitu kan. Iya, nyala beneran masih nyala. Terus gue bilang, kok nyala sih? Terus gue nyari remote-nya mana ya? Gue gak temuin remote-nya, nggak tahu tadi mana gitu kan, karena mungkin udah aku juga nggak nyalain lampu terang-terang banget, karena harus sambil mata tuh sipit-sipit gini kan, cabut aja tuh ininya, colokannya. Terus habis itu gue teriak, woi, gue mau tidur, yang punya tempat tinggal ini gue ya, gue yang bayar yang apartemen. Gitu. Jadi lo udah ada rasa begitu, lo teriak aja gitu ya? aja, woi, gue mau tidur. Udah berani juga ya sekarang ya? Kadang-kadang udah sering kayak gitu, jadi kayak ya sudah, merinding juga sih sedikit, merinding sih. Baik-baik gue langsung diberani-beraniin, tapi daripada kita takut, dia malah makin berkuasa. Tapi katanya memang kalau kayak gitu harus kita ngomong gitu. Woi, gue mau tidur. Gue tuh di sini bayar mahal, bukan untuk kalian diganggu, bukan buat kalian gangguin gitu. Dari situ udah mulai nggak ada tuh. Jadi kalau gue berantakin kamar, mereka udah nggak peduli gitu kan. Gitu. Terus dalam hati gue, ya aturan mau kalau bersihin aja. Sekarang kan, aduh, bikin mana ada ide ya? Iya kan, maksudnya ngambek jadinya dia kan. Maksud gue gini loh, aturan kalau mau bersih aja. Tapi kalau malam-malam gue tidur jangan ganggu, gitu loh. Nyalain keran lah, nyalain tapi sampai ditampakin mah enggak sih, enggak tampakin sih. Kirain ditampakin. Mungkin tapi biasanya sih kalau kata orang nih, kalau kita dinampakin gitu, kalau kita benar-benar takut, dia baru nampak. Nah, atau enggak hantu itu tuh kayak dia sial kalau kita sampai ngelihat gitu, karena energinya habis terkuras gitu. Kalau kita sampai ngelihat dia, atau memang energinya kuat banget gitu.
begitu. Jadi seperti itulah Mbak. Oh jadi dari situ ke sini tuh aman, terkendali, nggak pernah ngerasain apapun. Nggak pernah ngerasain lagi deh tuh dari situ. Ya udah nggak lama kemudian gue pindah lah di deket-deket kantor juga. Nggak yang itu kan pindah lumayan. kenapa? Karena jauh. Oh karena jauh, bukan karena karena jauh dan juga saat itu termasuk mahal juga sih itu apartemen ya. Gitu. Jadi gue bilang ayo udah deh gue pindah aja, selesain kontraknya gitu kan 3 bulan gue pindah. Gitu deh guys. Cuma sebenarnya ada untungnya buat dia ya. Selalu deh tuh. Tapi tempat tinggal gue sekarang mungkin karena baru ya, maksudnya bukan gedung lama, dia benar baru dibangun. Nggak ada sih. Nah kalau apartemen yang gue dulu yang kayak di Kuningan situ, di Taman Rasuna juga sering, tapi nggak yang separah ini. Kalau ini parah gitu. Kalau yang itu tuh kadang-kadang cuman kayak suara yang bunyi-bunyi gitu-gitu, atau kayak ada lintasan bayangan lewat gitu, itu kayak gitu. Kalau itu sih kataku biasa aja, belum kayak terlalu. Kalau ini yang menurutku yang paling yang kayak maksudnya sampai dia mindahin barang. Iya, kata gue hebat juga nih orangnya. Maksudnya apa sih dia orang apa? Dia apa sih, jin atau apa sih, setan atau apa sih? Iya jin gitulah, dia hebat juga nih setan nih, bisa mindahin beresin barang. Sebenarnya dia tuh mau bantuin lo sekarang, lo capek jadi dia mau bantuin bersih. Iya sih, tapi gue nggak suka diganggu malam-malam guys, gitu. Berisik kan? loh. Secara gue kalau tidur tuh harus tenang, nggak bisa ada yang berisik. Begitu. Ya udah deh. Ya udah ya guys, segitu makasih aja ya tuh cerita saya. Temenin sekarang make up. Dadah.